Selamat malam, teman-teman Sipil Binus. Halo, halo. Teman-teman, mungkin aku mau mendengar suara kalian nih. Mungkin boleh ya kalau aku bilang halo, buka mic-nya mungkin. Halo semuanya. Halo. Halo Kak. Kayaknya ini kebanyakan angkatan 2021 ya. Ada juga beberapa 2020 nih berarti ya. Kalau lulusnya tahun 2024. Tahu mana nih suaranya kok sepi banget sih? Lewat chat boleh lewat Belum chat. ngantuk kan? Belum ngantuk kan? Halo, halo. Oke. Jadi tidak apa-apa seperti teman-teman masih malu-malu. Nanti kita lanjutin ngobrol lagi ya. Jadi pertama-tama selamat datang kembali teman-teman. Selamat malam. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk ngumpul nih sama kami dari Creative Station. Jadi kita mau ngapain sih malam ini? Nah, teman-teman, jadi mungkin aku perkenalkan diri juga nih. Nama aku Anselia Septarini, bisa dipanggil Ansel. Di sini dari partnership Creative Station. Dan aku mau berterima kasih juga kepada pengurus Himtes Binus yang sudah membuat acara ini bisa berjalan ya. Dan selamat datang juga kepada mahasiswa Sipil Binus University. Nah, teman-teman, jadi selamat bergabung nih bersama kami Creative Station pada acara webinar aplikasi pembelajaran untuk memaksimalkan peluang. Nah, teman-teman kan di sini rata-rata masih setahun berkuliah ya. Nah, jadi kita pengen banget teman-teman mulai mengenal nih kayak gimana sih aplikasi pembelajaran kalian supaya peluang kalian di masa kuliah maupun persiapan pasca kampus itu bisa dimaksimalkan gitu. Jadi walaupun kalian mungkin ilmu di teknik sipil masih 1 tahun gitu ya, cuman kita berharap teman-teman sudah bisa mulai melihat ke arah yang lebih jauh gitu, melihat peluang-peluang yang ada khususnya di bidang teknik sipil. Maka dari itu, melalui webinar ini kita akan sharing nih tentang platform kita yang tentunya bisa menunjang pembelajaran kalian selama kuliah ini. Nah, untuk sesi pertama akan ada pemaparan dari Kak Joras Lazuardi selaku founder dan juga CEO dari Creative Station. Halo, Kak Joras. Halo Ansel, selamat malam. Selamat malam. Nah, jadi teman-teman, kita sudah kedatangan ya pembicara kita yang luar biasa ini, yang sudah menciptakan Creative Station menjadi kenyataan dan membantu teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, aku persilakan kepada Kak Joras untuk bisa memaparkan materinya. Oke, thank you banget Kak Ansel. Jadi malam hari ini mungkin kita akan lebih ngobrol-ngobrol soal Creative Station itu sebetulnya apa dan apa sih emang manfaatnya buat buat kita gitu atau buat teman-teman. Nah, mungkin untuk singkatnya sebelum aku mulai, di sini di background juga kelihatan ya sebenarnya Creative Station itu apa. Kita itu adalah platform yang punya tiga bisnis utama, yaitu kita first yang punya Golden Pot bentar aku jelasin, kita juga tag pertama yang berbasis komunitas. Jadi kita deketin seluruh himpunan mahasiswa yang ada, dimulai dari sipil dulu, dan kita pertama kali yang buat decentralized certificate. Nanti itu apa akan aku jelasin di presentasinya. Nah, tapi sebelum ngomongin lebih detail soal Creative Station, mungkin ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Oke, ini aku udah share screen. Share screen-nya kelihatan nggak ya? Udah kelihatan ya? Udah Kak. Oke.
Oke, Creative Station, aplikasikan pembelajaran. Sebelum kita kenal lebih lanjut, mungkin kita kenalan dulu sama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Juras Lazuardi. Dari tahun 2015 sampai 2019, saya berkuliah juga di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Lalu setelah lulus dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, saya melanjutkan sebagai Assistant Section Chief di PT Asahi Maspetkes Tbk atau AGC di Jepang gitu ya. Terus di 2022 hingga sekarang, saya sudah keluar dari Asahi dan masuk membangun sebuah bisnis edukasi teknologi atau edtech yang bernama Creative Station. Nah, mungkin untuk mengenal lebih dalam, saya nggak akan nunjukin CV yang macam-macam, kita lihat foto-foto aja. Jadi ini kisah saya dulu waktu selama kuliah. Selama kuliah sendiri saya juara 1 di kompetisi bangunan air Unbrau, juara 3 Project Management Challenge oleh PMI, terus juara 1 Finex Data Challenge dari BCA, top 5 Chance UI, juara steel KTU Sivek ITS, dan ya alhamdulillah sudah sempat jalan-jalan juga keliling Indonesia buat nyobain berbagai jenis lomba gitu ya. Dan selama saya hobinya kan memang jalan-jalan nih, bukan jalan-jalan, lebih tepatnya berpetualang sama mencari tahu hal-hal baru gitu ya. Dulu di kuliah, dan akhirnya saya ikut lomba ini. Tapi semakin saya ikut lomba, semakin saya dekat sama pakar, semakin saya dekat sama profesor, yang saya rasakan ternyata saat lagi ngobrol sama mereka ya, jadi kan karena lomba-lomba ini akhirnya dapat exposure tuh ke entah itu dosen, entah itu praktisi. Saya nanya-nanya kan setelah kuliah mau kerja ya. Saya mulai nanya-nanya ke mereka lah. Ini mungkin semester 5, semester 6. Saya mulai nanya-nanya. Pengetahuan saya tuh kira-kira cukup nggak sih sebenarnya buat masuk dunia kerja? Atau persaingan di dunia kerja tuh seperti apa sih? Saya ntar di masa depan mau masuk di sini, persaingannya seperti apa? Dan ternyata semakin saya nanya, ini baru teknik sipil dulu ya, karena saya kan dulu masih belum kepikiran juga untuk membuat startup atau sejenisnya. Jadi saya masih tanya dulu soal teknik sipil dan arsitektur, dan muncullah benda-benda ini yang saya nggak tahu. Jadi ada Tableau, ada Blender, ada MySQL, Python, AutoCAD, SketchUp, Revit, dan Tekla. Ini contoh-contoh aplikasi yang mereka mention. Jadi para pembimbing-pembimbing saya, para juri-juri di perlombaan itu mention hal ini, dan yang dimana itu saya nggak tahu itu apa gitu. Dan karena saya nggak tahu itu apa, saya minder otomatis. Karena ternyata walaupun udah nyoba berbagai hal, masih banyak yang kurang ya untuk mencapai impian atau mencapai pekerjaan yang saya mau. Yang akhirnya saat itu saya sadar, ternyata sebenarnya tuh dari saya sendiri itu masih memerlukan nilai tambah gitu. Yaitu nilai tambahnya adalah si aplikasi-aplikasi tadi setidaknya. Karena sebenarnya masih banyak ya pengetahuan-pengetahuan lain yang juga dibutuhkan. Nah, akhirnya saya bertekad nih untuk kalau gitu berarti sebenarnya kita perlu nilai tambah ya, dan saya harus mencari nilai tambah lagi. Nah, seperti saya bilang tadi, saya kuliah tahun 2015 sampai 2019. Saat itu belum ada yang namanya Ruang Guru, belum ada yang namanya MySkill, belum ada yang namanya berbagai jenis platform pendidikan lain lah ya yang bisa kamu temuin. Itu kalau kamu cari-cari untuk belajar hal-hal tersebut di atas, nanti yang keluar tuh adalah Udemy, Skillshare, dan Coursera. Ini adalah mereka-mereka yang sudah cukup mungkin terkenal ya di dunia. Kamu bisa cari Skillshare, Udemy, Coursera, kamu bisa cari. Ini adalah startup edtech terkenal di dunia, yang dimana mereka itu menjual course yang rata-rata harganya cukup pricey. Nah, ini mungkin yang beda dari cerita saya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat tadi saya lomba karena mungkin suka penasaran gitu ya, tapi sebenarnya reason di balik lomba itu adalah saya nyari uang jajan gitu. Karena kenapa saya membiayai kuliah saya sendiri. Dan sebelumnya saya kerja part-time, tapi karena saya rasa kerja part-time itu susah, akhirnya ya udah saya lomba aja deh gitu. Karena dari lomba kan sering ada hadiahnya ya, saya mau mengandalkan hadiah itu. Jadi saya memacu diri sendiri untuk menang gitu. Tapi dari uang itu sendiri pun saya masih nggak bisa nih afford atau melihat atau bahkan enroll ke course-course yang harganya seperti ini. Gitu. Mungkin teman-teman juga bisa cari di sekarang, course-course itu sekitar 300.000, 200.000, sekitar segitulah. Jarang ada course yang di bawah itu. Ini course yang kemarin saya temukan seperti ini. Dan masalahnya sendiri adalah course-nya udah mahal, kita masih belum tahu nih kualitas yang nanti dihasilkan sesuai harapan atau enggak. Ini yang sebenarnya saya takutkan. Akhirnya, dari situ saya memilih untuk mengurungkan niat. Jadi karena saya nggak tahu ini course mahal ini worth it atau enggak, dan ya udah saya punya keterbatasan dalam dana sendiri pribadi untuk enroll atau untuk mengembangkan diri, akhirnya saya mengurungkan niat. Tapi di sisi lain juga
saya pribadi saat itu berjanji, harusnya masalah seperti ini, masalah kita sebagai individu mengembangkan diri, harusnya nggak sesusah itu. Kenapa pendidikan harganya harus mahal? Gitu. Kenapa pendidikan nggak bisa dibayar dengan uang jajan sehari-hari, gitu ya, uang jajan rata-rata orang sehari-hari ya di seluruh Indonesia gitu. Akhirnya saya punya janji ke diri sendiri. Janji saya adalah masalah ini suatu saat harus diselesaikan, di mana pendidikan itu harusnya berkualitas dan murah. Itu janji saya di masa depan. Nah, 3 tahun setelah saya lulus, jadi kan tadi seperti saya ceritakan, tahun 2019 saya lulus, saya tidak punya modal jelas untuk menciptakan sebuah bisnis yang bisa menyelesaikan solusi tersebut. Akhirnya saya bekerja dulu di Asahi yang sudah saya jelaskan di awal. Dan setelah 3 tahun saya bekerja, saya keluar dari company saya, sebelumnya company saya yang dari perusahaan Jepang itu ya, akhirnya saya buat yang namanya, saya kumpulkan para founder dan saya buat yang namanya Creative Station. Jadi saya dan rekan-rekan founder lainnya, itu membuat sebuah mimpi dan cita-cita, yaitu Creative Station. Di mana Creative Station sendiri sebenarnya tujuannya itu menyelesaikan 2 masalah utama, teman-teman. Pertama, pendidikan yang murah. Kedua, berkualitas tinggi. Karena kalau teman-teman lihat ya, biasanya yang berkualitas banget tuh harganya mahal banget. Gitu kan ya, yang berkualitas tinggi tuh biasanya harganya mahal banget. Akhirnya cuma segelintir orang lah yang bisa dapetin. Padahal itu harusnya hak semua orang ya. Tapi kalau pendidikannya terlalu murah, bahkan gratis gitu ya, kayak YouTube, teman-teman kan juga bisa nonton di YouTube nih buat belajar, atau nyari di Google aja gitu. Kamu nggak bisa ngejamin kualitasnya. Siapa yang bisa ngejamin apa yang kamu pelajari benar, apa yang kamu pelajari sesuai sama dunia di praktiknya gitu. Akhirnya kamu kebanyakan searching-searching kelamaan untuk hal yang sangat sepele. Nah, disitulah akhirnya Creative Station punya sebuah ide. Oke, idenya itu adalah kita menciptakan yang namanya Golden Pot. Nah, sebelum lanjut menjelaskan soal Golden Pot nih, mau nanya dong ke teman-teman yang hadir di sini, teman-teman boleh balas lewat chat. Teman-teman di sini tahu nggak serial Squid Game? Ini mau nanya doang ya. Pada tahu nggak sih serial Squid Game? Tahu, Kak. Tahu. Boleh jawab di chat, mungkin yang lain baru 1 orang tadi yang jawab. Yang lainnya gimana? Pada tahu nggak nih serial Squid Game? Nanti aku mention Squid Game, pada nggak tahu. Pada tahu ya? Oke. Squid Game atau mungkin Hunger Games lah. Kalau teman-teman lihat kayak Squid Game atau Hunger Games, kalau kita lihat ya, kalau kita nonton kan, kamu penasaran nggak sih kok orang mau ya sampai sesadis itu, ya quote unquote menyakiti orang lain demi uang yang sangat banyak gitu. Itu kan hal negatif ya. Tapi mereka mau aja gitu ngelakuin hal negatif dengan uang yang sangat banyak. Nah, pertanyaannya coba kita balik gitu ya. Mau nggak sih orang ngelakuin hal baik kalau kita kasih uang yang sangat banyak? Tadi kan orang mau ngelakuin hal negatif untuk uang yang sangat banyak. Nah, sekarang pertanyaannya kita ganti nih. Mau nggak orang ngelakuin hal yang sangat baik untuk uang yang sangat banyak? Nah, disitulah Golden Pot, teman-teman. Jadi Golden Pot itu, kita meminta para expert, ya, para expert itu adalah para pengajar di seluruh Indonesia, itu kita tantang untuk membuat pendidikan terbaik untuk kita, para pembelajar. Gak cuma mahasiswa ya, nanti juga teman-teman yang lulus juga tetap bisa belajar di Creative Station. Kita tantang mereka, mau nggak mereka kalau kita kasih uang yang sangat banyak, mereka bikin konten terbaik, taruh di platform yang namanya Creative Station. Karena itu Creative Station itu, atau Golden Pot sendiri, itu adalah skemanya sebenarnya bukan bayar-membayar, tapi patungan. Di mana setiap teman-teman enroll di Creative Station, itu teman-teman nabung ke dalam celengan yang namanya Golden Pot. Gitu. Nah, yang di mana Golden Pot ini sebetulnya sangat diminati oleh para expert. Kenapa? Karena jumlah dari Golden Pot itu semakin banyak yang enroll, semakin banyak teman-teman yang belajar, jumlah di Golden Pot-nya sendiri makin besar. Aku mungkin nggak akan jelasin banget ya soal Golden Pot. Kenapa? Karena teman-teman bisa langsung kunjungin Creative Station di creativestation.id untuk mencari tahu sebenarnya Golden Pot itu apa. Di sana ada penjelasannya, bahkan presentasinya secara jelas. Jadi nggak akan aku jelasin di sini. Nah, ini adalah angka yang sekarang ada di Golden Pot. Jadi di Golden Pot itu kita sudah jalan kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Dan puji syukurnya Golden Pot sekarang sudah mencapai 57 juta. Ini masih di tahap awal ya. Target kita sebenarnya lebih tinggi lagi. Jadi kita masih panjang, kita masih startup yang masih baru, tapi kita punya semangatnya gitu. Golden Pot dibaginya kapan, Kak Joras? Tuh, ada waktunya. 151 hari, 22 jam lagi. Nah, teman-teman bisa hitung deh itu sebenarnya kapan dibagiinnya. Kenapa sih emang Golden Pot bisa mengundang banyak expert bagus? Nah, kenapa? Karena Golden Pot itu sendiri nggak kita bagiin ke semua expert, teman-teman. Jadi kita bagiin cuma ke expert terbaik.
Nah, kita punya 5 kategori nih buat mendefinisikan siapa expert terbaik itu. Ada most enroll, most favorite, most impactful, best of the best, dan top 20%. Jadi istilahnya nggak semua expert bakal dapat. Yang bakal dapat cuma segini doang. Dan expert-expert di creative station sendiri itu terbatas jumlahnya. Jadi kita nggak terima seluruh orang jadi expert gitu. Yang jadi expert di creative station hanya orang-orang tertentu. Nanti akan aku lebih bahas lagi. Terus yang menangin golden pot siapa aja sih? Apakah cuma expert doang yang berhak untuk mendapatkan isi dari golden pot? Enggak. Karena creative station tujuannya untuk komunitas. Tadi kan kita udah bilang ya, kita adalah edtech berbasis komunitas. Nah, maka uang yang kita dapatkan di sini pun kita kembalikan lagi ke komunitasnya. Jadi kita sebut ini sebagai affiliate partner atau himpunan atau komunitas yang memiliki performa paling baik, istilahnya yang lingkungannya paling aktif lah, itu yang akan mendapatkan reward dari Golden Pot. Dan tentunya nggak cuma komunitasnya aja, mereka yang belajar pun, buat mereka-mereka pembelajar terbaik, kita punya seleksinya sendiri, teman-teman bisa kunjungi di Creative Station, itu juga berhak memenangkan Golden Pot. Nah, ini adalah kenapa Golden Pot itu baik untuk komunitas gitu ya. Jadi kita bisa nantang nih expertnya buat belajar memberikan edukasi terbaik dari tabungan kita bersama, dan setelah itu tabungannya pun dibagiin lagi ke mereka-mereka yang berkontribusi paling banyak untuk Golden Pot. Dan apakah hanya Golden Pot aja? Jelas enggak. Nah, selain Golden Pot, kita juga di Creative Station itu sangat melakukan penjagaan kualitas. Jadi nggak sembarangan course nih bisa masuk ke dalam Creative Station. Kita pun sebenarnya udah nolak-nolak beberapa course lah di awal kemarin karena nggak sesuai sama standar kita. Terus expert di Creative Station sendiri hanya ada 300. Jadi nggak semua orang bisa jadi expert di Creative Station. Nggak semua instansi bisa jadi expert di Creative Station. Misalnya contoh ya, di Creative Station saat ini udah ada 300 expert. Terus ada expert lain nih di luar yang pengen masuk ke Creative Station. Expert yang ada di peringkat 300 bisa kedepak teman-teman dan digantikan expert baru dari luar. Jadi sifatnya memang benar-benar kompetisi yang ketat gitu. Karena kan kita patungan untuk yang terbaik, ya enggak? Makanya kita ngajak teman-teman patungan untuk menciptakan mereka-mereka yang bisa membuat konten terbaik. Terus creative people juga dapat selalu request course. Jadi request course itu nggak hanya dari Creative Station doang, tapi teman-teman juga bisa request course-course tertentu. Setelah itu kita juga ada fitur project, di mana buat teman-teman yang mau nyari uang jajan, itu bisa ngambil project kita di Creative Station. Nah, dan kita sendiri juga sudah bekerja sama beberapa lembaga gitu ya di waktu terakhir ini, itu untuk selalu mensuplai project ke dalam Creative Station. Setelah itu apa lagi? Setelah itu adalah kita juga punya namanya Real Certificate. Jadi sertifikasi yang sifatnya quote-unquote terdesentralisasi. Nggak cuma di-assess oleh Creative Station, tapi juga di-assess oleh seluruh komunitas di Creative Station. Nanti akan ada lebih lanjut lagi mengenai bagaimana bentuk dari Real Certificate ini. Nah, ini adalah contoh di mana proyekan. Jadi teman-teman yang mau proyekan, mau nambahin uang jajan, bisa ke Creative Station untuk melamar jadi pekerja yang ada di Creative Station. Yuk, aplikasikan pembelajaran di Creative Station. Nah, sebelum aku tutup nih untuk presentasi kali ini, mungkin aku bakal share sedikit quotes dari Mas Menteri ya. Jadi ini bukan quotes dari aku sendiri, tapi quotes-nya itu dari Mas Menteri. Aku share screen dulu ya, tadi aku ulang buat share screen-nya. Oke. Nah, jadi kebetulan keresahan yang kita punya ini di Creative Station, itu nggak cuma keresahan pribadi atau keresahan para founders aja. Ternyata keresahan itu juga sebenarnya dimiliki oleh Mas Menteri loh, yaitu Mas Nadiem Makarim. Jadi gini analoginya, ini anak-anak mahasiswa bakal keluar ke laut terbuka, laut bebas. Cuman dilatihnya selama dia S1 itu cuman satu gaya, misalnya gaya katak doang. Yaitu satu prodi, satu disiplin. Diajarnya cuman satu gaya katak. Dan yang kedua cuman latihan di kolam renang. Gimana nih anak mau nyebur ke laut dengan arus, dengan angin, dengan ombak yang nggak diajarin gitu. Iya, dengan hiu-hiu. Iya, betul. Kalau dia nggak sekali-sekali dilatih di laut juga. Dan dilatih jangan cuma gaya katak dong. Diajarin gaya bebas, ngapung, safety, cara bernafas, dan lain-lain. Fitness. Kalau dia nggak dilatih di tempat-tempat lain, ya kapan dia siapnya? Dia bakal nyemplung ke dalam itu laut, dia bakal tenggelam. Dan itu yang sedang terjadi sekarang.
yaitu keresahan dari Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, di mana keresahan dari Mas Nadiem Makarim itu sendiri adalah tadi ya, kalau misalnya nggak dilatih di berbagai sisi, dunia pekerjaan tuh sekejam itu sebetulnya. Dan ini mungkin quotes terakhir yang saya berikan juga dan saya catut dari Pierre Descartes. The futures belong to those who give the next generation a reason for hope. Masa depan itu sebenarnya milik mereka-mereka yang memberikan generasi berikutnya harapan. Dulu saya merasakan, dan saya dan teman-teman di Creative Station merasakan gimana susahnya kita ngembangin diri gitu. Dimana semuanya serba mahal, mau belajar lebih lanjut aja mahal, mau belajar lebih ekstrim aja mahal, mau jadi individu lebih baik aja susah gitu. Dan dari situ kita bercita-cita jangan sampai adik-adik kita nanti masih susah juga buat belajar, akses ke tempat pembelajaran bagusnya susah. Dan karena itu kita kasih harapan yang bisa teman-teman lakukan, pembelajaran yang terjangkau dengan kualitas terbaik di Creative Station. Oke, sekian dari saya. Itu aja sedikit mengenai Creative Station. Terima kasih banyak teman-teman semua. Aku kembaliin Kansel. Oke, terima kasih banyak Joras atas pemaparannya yang menarik banget ya. Jadi kita udah melihat nih pengalamannya Kak Joras dulu pas kuliah tuh gimana sih sulitnya mengakses pembelajaran ya yang murah gitu. Terus ketika sudah lulus pun menghadapi dunia kerja ternyata terbuka nih matanya. Ternyata ilmu yang kita punya selama ini pas kuliah tuh masih kurang banget ternyata dan sangat perlu kita dalami lagi ilmu-ilmu yang sangat luas tadi. Nah, jadi mumpung kita lagi ngumpul-ngumpul bareng nih di sini, aku akan membuka sesi tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya ke Kak Joras, mau tentang Creative Station, mau tentang teknik sipil, atau kayak mau curhat ya tentang keluh kesah kalian sebagai mahasiswa yang nyemplung ke teknik sipil nih, silakan banget kita santai di sini berbincang-bincang aja. Saya ternyata ada yang maunya belajar buat modding gitu, tapi ternyata nyemplungnya ke teknik sipil. Boleh nanya-nanya. Kayaknya sih ada ya, pasti yang merasa, setahun belajar sipil nih mulai berasa ya, sulitnya ya. Yang buat ngedalaminnya juga bisa kok. Kita juga ada banyak banget expert yang udah di bidang-bidang tertentu ya, yang udah dalam banget. Kalian juga bisa tanya-tanya aja. Bebas tanya-tanya bebas tentang apa aja ya, tentang poin di Creative Station, cara belinya gimana pun, cara beli poinnya gimana, cara kerja Golden Pot mungkin masih penasaran. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Boleh, boleh. Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand aja ya. Ayo kita tunggu nih. Mungkin kita tunggu sampai 21.05 kali ya. Boleh. Yuk teman-teman jangan malu-malu ya. Oh, ada yang raise hand tuh. Oh, ada. Dari Kak Gavin. Silakan Kak. Oke. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Kak, kan di sini Kakak bilang ada yang untuk AutoCAD, SketchUp, sama yang lain-lain di teknik sipil kan Kak. Nah, tadi aku lihat di aplikasi, di websitenya Creative Station, untuk yang course untuk AutoCAD masih belum ada. Itu gimana ya Kak? Karena kita yang di teknik sipil, ya awal-awal ini masih 1 tahun terakhir ini masih ya sederhana kayak AutoCAD gitu Kak. SketchUp ya masih dikit-dikit basic-basicnya. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Gavin. Nah, jadi untuk AutoCAD sendiri bahkan kita ada pelatihan langsung teman-teman. Jadi kita ada nanti produk namanya belajar bareng. Itu gratis ya. Jadi belajar bareng itu gratis buat teman-teman seluruh, untuk teman-teman nggak cuma teknik, tapi teman-teman di seluruh Indonesia kalau mau belajar soal AutoCAD, kita akan adakan pelatihannya gratis. Setelah itu pun kita akan langsung ada sertifikasinya. Gitu. Jadi teman-teman bisa belajar terus langsung mengaplikasikannya, kita kasih real case tadi. Nah, memang kalau saat ini untuk recordernya kita belum punya. Jadi kan yang ada di platform itu namanya course ya. Kamu ada di halaman courses. Di halaman courses itu masih belum ada memang untuk AutoCAD. Tapi AutoCAD pertama kali akan kita share dalam bentuk belajar bareng. Nah, belajar bareng itu adalah produk baru yang bakal kita launching. Mungkin kurang lebih di akhir minggu ini kan kita launching. Jadi buat teman-teman yang mau belajar AutoCAD dari nol, jadi dari nggak ada kemampuan AutoCAD sama sekali, silahkan hadir, itu gratis. Dan kita di sini juga, BTW belajar bareng itu akan selalu gratis, teman-teman. Jadi kita punya satu program lagi namanya belajar bareng, itu akan selalu gratis.
setelah belajar bareng, kamu akan di-challenge sama sebuah soal yang spesial untuk per individu. Jadi nggak akan ada soal yang sama antara satu orang sama orang lainnya. Nah, itu cuma ada nanti di belajar bareng. Jadi buat Kak Gavin tadi pertanyaannya soal AutoCAD, nanti ikutan belajar bareng berarti ya? Siap, Kak. Makasih, Kak. Yap, ada lagi yang mau nanya? Silakan mungkin untuk 2 penanya lagi ya. Mau nanya soal project mungkin. Kak, aku mau dapetin uang jajan dong. Projectnya gimana sih sistemnya? Silahkan. Ada nggak sih yang udah mulai-mulai ngepoin internship, freelancing, atau bahkan ada yang udah mulai ikut magang nih? Ada nggak? 2021. Kalau 2020 ada nih, di angkatan kalian udah pernah ikut magang-magang gitu? Kalau magang masih belum sih, Kak. Masih belum ya? Oh ini kata Kak Alfredo juga belum nih ternyata. Nah jadi teman-teman, kita sih berharapnya lewat platform ini, ya kalian udah bisa mulai ya, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai yang lebih kompleks nanti untuk mengikuti proyeknya gitu. Jadi kalian mulai menggali lah ya. Disinilah tempat kalian untuk mendalami nih tentang teknik sipil sebelum nanti nyemplung beneran ketika lulus kuliah. Nah, mungkin aku mau sharing-sharing aja kali ya. Sambil nunggu mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya. Oh ya, tadi Joras, sorry, kayaknya ada yang mau nanya Kak Alfredo ya? Iya, Kak, mau nanya. Alvaldo, astaga kok Alfredo sih, maaf ya. Sorry Joras, motong mungkin ya, kita oke. satu pertanyaan dulu nih. Oke. Boleh ya? Silakan Kak Alvaldo. Aku pengen nanya, Kak, kalau di kreatif itu dia pakai step itu nggak sih, kayak contohnya kayak main game ada levelnya gitu sampai di tahap dimana kita bisa menjadi bagian dari ekspornya gitu, bisa menjadi seorang expert yang tadi misalnya kita sebagai studentnya kita bisa sampai ke tahap itu, apakah dia pakai step per step kayak gitu? Ada step per stepnya. Cuman gini, Creative Session kan ini masih baru. Jadi kebetulan alhamdulillahnya, bersyukurnya kita kemarin juga dilirik sama investor dari Singapura. Mungkin kalau kita dapat pendanaan nanti dari Singapura, kita akan develop itu. Kita sudah punya programnya memang. Cuman kan karena kita juga masih bertumbuh ya, karena kita masih di fase awal, masih benih nih, pengennya banyak memang di kepala. Kita ada step itu ya, step dari student sampai nanti jadi expert yang bisa ikutan menangin Golden Pot, itu kita ada step-stepnya. Dan sudah kita bikin untuk grand design-nya, tapi memang belum, mungkin nggak dalam waktu dekat sih, mungkin masih setelah Desember nanti mungkin baru sistem itu bisa kelihatan secara jelas. Cuman nanti akan ada ke sana. Tapi buat kamu-kamu yang sekarang udah ngambil dan belajar, itu akan kita reward juga. Jadi begitu nanti di Desember, kamu sudah ada di level tertentu. Cuman sekarang mungkin masih belum kelihatan. Gitu. Tapi nanti ada memang. Alvando. Gimana? Menjawab? Itu ada tapi ya, jawabannya itu. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Nah, mungkin aku mau sharing-sharing aja sambil nunggu nih pertanyaan terakhir. Jadi, kayak contohnya di sini kan kita ada nih yang project ketiga kita nih, Certificate with Decentralized System. Nah, ini cukup dilirik sama mereka-mereka yang mau ngasih project loh, teman-teman. Jadi, karena biasanya kan sertifikasi itu mahal ya, jadi nggak semua orang bisa ambil sertifikasi. Sementara mereka-mereka yang menyediakan pekerjaan maunya orang-orang yang mereka quote unquote dibayarnya nggak terlalu mahal, karena biasanya kamu yang udah bersertifikasi tuh dibayarnya mahal banget. Sementara yang punya project kadang-kadang nggak mau ngasih. Nah, dengan certified with decentralized system ini, kita bisa memberikan project ke mereka dengan harga yang jauh lebih murah, karena mahasiswa pun yang nggak perlu modal gede itu bisa tersertifikasi dengan baik gitu, penilaiannya pun dengan baik. Nah, mungkin aku masih belum akan jelasin di sini. Ini namanya sertifikat kita namanya Real Case Study. Nanti akan muncul juga di website, teman-teman pantengin aja. Lagi dikerjain sama tim teknologi kita di belakang. Itu di sana saat kita tawarin untuk ke project kebetulan akan aku cerita aja ya. Jadi dia project country manager di Ultracon, country manager Indonesia yang kemarin bikin GIS. GIS tuh Jakarta International Stadium yang atapnya bisa kebuka tuh. Nah, kemarin tuh ngobrol kebetulan sama saya dan dia bilang, "Oh iya nih, kita butuh nih sebenarnya yang bisa ngerjain project gini, dan kita lebih suka memang yang ya masih
awal-awal nggak apa-apa, tapi kita harus tahu mereka kerjanya gimana. Nah, dengan sistem ini nih, yang certified with decentralized system ini, mereka bisa benar-benar lihat kalian tuh cara kerjanya gimana sih, gitu. Nah, ini nanti yang teman-teman yang mau aku tawarin juga teman-teman. BTW yang sertifikat with decentralized system ini gratis, jadi teman-teman bisa ambil secara bebas. Setelah ikut belajar bareng ya tentunya ya. Jadi kalau ini prosedur setelah antar belajar bareng, kamu bisa mengikuti itu dan kamu bisa lebih dilirik sama para pencari talent atau para yang mau ngasih project, lumayan buat nambahin uang jajan. Mereka kadang-kadang bisa ngasih sampai up to per project ya 1 juta sampai 5 juta per orang per satu project. Itu mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Apalagi Ultrakon Singapura tuh bayarnya gede loh. Itu aja sih aku mau sharing-sharing. Ada yang mau nanya lagi nggak BTW? Mungkin Ayo. satu orang lagi ya. Oh, ada Kak Frederick. Silakan. Mau nanya kan tadi katanya kalau yang di luar kan tuh buat ikut ke course-nya kan tuh mahal kan ya. Di Creative Station kan pakai sistem patungan. Nah, berarti kita itu untuk course-nya itu kita bayar. Betul. Hanya 30.000 tapi per satu course. Oh, oke. Kita patok ya betul. Kita patok nggak lebih rendah, nggak lebih tinggi dari 30.000. Yang dimana mudah-mudahan sih itu bisa mencakup banyak kalangan ya di harga itu. Jadi per satu course-nya hanya 30.000. Bahkan course yang advance pun yang udah cukup sulit itu juga harganya kita mungkin punya range harga, tapi paling mahal course kita nanti 60.000 itu yang benar-benar advance banget. Jadi nanti kita lagi set up juga course yang contohnya ya dia bikin bangunan 40 lantai. Itu benar-benar detail cara bikinnya gimana. Itu ntar kita lagi siapin di belakang. Nah, itu mungkin harga course-nya 60.000, tapi kalau teman-teman coba ke platform lain atau ke tempat lain itu bisa puluhan juta harga course-nya. Teman dengan metode ini kita bisa press sampai bawah gitu. Oke, terima kasih pertanyaan bagus tadi ya, dari 30.000 sampai 60.000 harga course-nya. Nggak akan lebih mahal daripada itu. Ada pertanyaan lain? Atau ini udah 3 pertanyaan sih? Tapi mungkin kalau ada yang masih mau nanya, silakan ya. Ya, ayo dikasih 10 detik deh, 10 detik. Habis itu kita mungkin dilanjut sama Kak Ansel ya. Yuk, ada lagi? Pertanyaan terakhir? Ada. Oke, mantap Gavin, silakan. Tadi habis baca nih Kak, baca lagi sih di websitenya ada kalau ngambil project itu kita harus ngebid. Nah itu gimana konsepnya ya Kak? Mekanismenya juga gimana? Makasih. Oke, nah ini project yang ini yang kita kenalin kamu. Di dunia kerja, yang namanya project itu akan ada selalu bid. Ngebid itu gimana? Ngebid itu kamu kayak, kalian tahu lelang nggak BTW? Lelang tahu lelang? Tahu Kak. Tahu ya lelang ya. Kalau lelang kan biasanya kita beli mahal-mahalan tuh ya. Ada barang, ini aku punya barang, aku tawar gitu. Yang paling mahal nanti yang dapat kan. Nah, bid itu kurang lebih bentuknya mirip-mirip sama lelang, walaupun nggak benar-benar kayak lelang ya. Cuman kalau bid kan tinggi-tinggian harga, kadang-kadang kalau lelang kan tinggi-tinggian harga ya. Kalau bid itu rendah-rendahan harga dan bagus-bagusan kualitas. Jadi kamu bisa liatin kualitas kamu, terus abis itu kamu bid dulu, misalnya di project itu kamu mau ngebidnya berapa nih harganya. Contoh misalnya aku ambil project gambar, aku bid 500.000 gitu. Nah, Kak Ansel misalnya ngelihat mau ikutan juga nih projectnya. Terus Kak Ansel naruh 400.000. Kebetulan aku dan Kak Ansel punya kemampuan yang sama. Otomatis kalau kamu jadi yang punya proyek, kamu milihnya Ansel dong, ya nggak? Karena kan Ansel kualitasnya sama kayak aku, tapi dia harganya lebih murah. Itu namanya bid. Dan itu yang terjadi di dunia nyata, teman-teman. Selalu ada proses bidding, bahkan bidding pemerintah. Gitu. Jadi pemerintah pun selalu mengadakan setiap proyeknya bidding-bidding. Semua proyek-proyek yang jalan tuh kayak GIS segala macam itu ada biddingnya. Nah, makanya di sini kita introduction to the real world gitu ke teman-teman semua. Gimana sih ngerasain, tapi di mode yang simple ya, kita simplifikasi. Jadi teman-teman udah bisa ngerasain, oh ini sense-nya begitu, nanti udah keluar ya udah terbiasa gitu. Kamu akan lebih dilirik lah oleh para HR gitu, para HR lebih ngelihat kalian karena kalian udah terbiasa sama model seperti ini. Itu. Jadi melatih strategi juga ya Kak Joras ya. Betul sekali. Untuk bisa memenangkan si project tadi nih. Betul sekali. Dan oh ya, sama di Creative Station itu kita juga adil. Kenapa? Jadi kalau kamu lagi megang project, kamu nggak bisa tuh
ambil project lain. Jadi dibagi merata ke teman-teman yang lain. Jadi kan kalau kamu lihat platform-platform lain, itu kalau kalian udah ambil satu project, kalian bisa marok, kalian bisa ambil juga project-project yang lain. Kita enggak. Untuk membuat customer satisfaction kita tinggi di bagian pemberi project, itu setiap individu hanya bisa mengambil satu project at the same time gitu ya, saat waktu yang bersamaan. Gitu. Gimana, menjawab nggak nih, Kak Calvin? Menjawab banget, Kak. Makasih. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, atau mungkin nanti kalau ada yang mau nyusul silakan ya, raise hand aja. Mungkin aku mau bareng-bareng nih ngasih tunjuk teman-teman tentang website kita ya yang menjadi fitur utama dari Creative Station. Teman-teman bisa buka di creativestation.id nih, dan mungkin bisa bikin akun dulu ya, gitu. Bikin akunnya gampang banget, teman-teman tinggal klik icon orang di pojokan atas dan sign in aja. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Kalian bisa melihat semua fitur kita, nanti ada belajar bareng, ada course dan project. Nah, course-nya juga bisa kalian pilih-pilih dulu nih, yang mana yang menarik untuk kalian. Di sini udah banyak banget ya, untuk software-nya ada SketchUp, Tekla, SAP 2000, eTapes, dan untuk teman-teman nih, karena Himtes Binus sudah bekerja sama ya dengan Creative Station, kita pengen memberikan voucher gratis nih buat kalian. Jadi kalian bisa mencoba dulu course di kita secara cuma-cuma ya, gitu. Jadi kalian bisa melihat dulu nih kayak pengalaman belajar bareng Indonesia paling tinggi aja. Ya, jadi teman-teman kalian bisa bikin akun terlebih dahulu, lalu kalau misalnya udah register, bisa langsung redeem voucher gratisnya ya di link yang sudah di-share di kolom chat. Gitu. Jadi tinggal klik doang kok, mudah banget. Otomatis voucher sebesar Rp30.000 akan masuk ke akun kalian dan bisa kalian gunakan untuk enroll atau daftar di course manapun yang sudah buka di platform kita. Seperti itu. Jadi boleh ya teman-teman, mungkin bisa langsung buka aja websitenya dan bikin akun bareng-bareng nih. Mungkin aku mau tahu teman-teman ada nggak yang udah bikin akun mungkin? Ada? Oh, udah nih Kak Gavin, udah. Mungkin yang lainnya silakan ya, kita bareng-bareng nih bikin di sini. Aku tunjukin step-nya ya, biar kita bisa sign in bareng-bareng nih. Jadi ke logo icon paling kanan ya, icon orang, login aja. Nah, terus langsung sign up nih di sini. Bisa pakai email, Google, maupun Facebook ya. Boleh ya teman-teman langsung dicoba aja bareng-bareng, supaya bisa langsung redeem voucher juga nih. Gitu. Khusus untuk teman-teman yang hadir malam hari ini, bisa langsung redeem voucher gratisnya. Gitu. Bisa langsung sign up. Ada yang udah berhasil mungkin boleh respon di chat ya. Kalau sudah berhasil atau mungkin ada yang ada kendala, boleh dikabarin juga. Oke, Kak Novel udah berhasil. Yang lainnya sudahkah? Mungkin udah berhasil juga. Boleh langsung di-redeem ya vouchernya biar kita tahu nih, udah teman-teman udah berhasil dapat apa belum. Yang sudah bikin akun sudah berhasil redeem voucher juga berarti ya. Kalau Kak Alvaldo udah berhasil redeem vouchernya? Sudah. Kak Gavin? Atau Kak Naufal? Udah Kak, aman. Aman ya. Nah, jadi bisa tuh langsung cus setelah webinar ini. Mungkin besok ya, sekarang udah malam, mungkin teman-teman mau istirahat dulu. Besok langsung nih dikulik ada course apa aja di kita dan langsung daftar aja. Gitu ya teman-teman ya. Bisa langsung dimanfaatkan nih benefit khusus bagi teman-teman di Teknik Sipil Binus sekarang sudah bekerja sama dengan kita. Oke deh, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Terakhir.
Oke, jadi Kak Danis mau minta kontak person ya dari Creative Station, boleh banget, silakan. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya langsung kita juga boleh ya. Gitu. Atau kalau mahasiswa ada yang mau bertanya lewat Kak Danis juga boleh nih. Gitu. Oke, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Sepertinya sudah. Oke deh, kalau begitu sebelum kita tutup, aku mau ngajak teman-teman untuk foto bareng boleh ya? Mungkin yang belum open cam, yang lagi bisa open cam, boleh nih. Aku pengen bareng-bareng foto dengan kalian. Mungkin Afwan boleh tolong difotokan ya. Yuk, jangan malu-malu. Nggak apa-apa kok. Sama bantal nggak apa-apa. Kalau ada yang pakai bonek. Alvaldo udah langsung malu. ganti virtual background tuh, supaya Waduh. sipil banget ya. Yuk, yang bisa open cam, kita foto bareng dulu sebentar. Oh, ada yang lagi di hutan, di jembatan ya, macam-macam ya. Itu Minecraft tuh kayaknya tuh. Oh, ada banyak yang lagi di hutan nih. Oh, ini yang background-nya pakai Lumion. Itu Lumion bukan? Wih, yang mana? Ini Kak Avaldo nih, Avaldo. Memang si paling sipil ya, Kak Waldo ya. Oke. Yuk. Yang lainnya yang belum, kita foto bareng. Nah, akhirnya kan aku melihat nih ya, wajahnya teman-teman. Dari tadi aku penasaran nih, bertanya-tanya siapa saja sih yang hadir di sini. Akhirnya bisa melihat teman-teman. Oke deh, mungkin Afwan boleh foto ya. Aku hitung. Jangan lupa tersenyum lebar ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh bergaya. 1, 2, 3. Oke, udah Kak. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekali lagi yang sudah menyempatkan waktunya malam hari ini. Pokoknya teman-teman jangan lupa setelah ini kita belajar bareng, kita maksimalkan ya ilmu yang kita punya lewat Creative Station. Akhir kata, kami dari Creative Station pamit undur diri dan sampai jumpa di event-event Creative Station selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Sampai jumpa lagi. Good luck ya guys.